Halo teman-teman, perkenalkan aku Tom dan ini Tam. kami berdua adalah Tom and Tem. Kami adalah pasangan suami istri yang suka menceritakan pengalaman kami berpetualang meliputi motoran, kemudian motor camping, kemudian menjelajah ke tempat-tempat yang baru. Jadi sebenarnya kita berdua itu pekerja kantoran ya, dari jam 8 sampai jam 5. Dan kebetulan kita juga punya hobi yang sama, yaitu berpetualang dan menceritakan petualangan itu atau kisah itu ke teman-teman. Siapa tahu bisa dapat engage dari yang menonton untuk bisa ikut berpetualang dengan kami. Jadi dari beberapa perjalanan yang kita lewatin, kita merasa kalau misalnya kita bagikan ke orang-orang atau kita buat sebuah konten, itu bisa lebih membuat orang-orang lain itu merasa ikut serta dalam perjalanan kita gitu. Jadi kita selain kita berbagi cerita, mereka juga bisa ikut serta dalam cerita itu. Nah, sebenarnya dari semua cerita yang kita sampaikan, itu kita pengen membuat orang-orang itu merasa kalau perjalanan kayak gitu tuh bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa melakukan itu. Mereka semua bisa berpetualang, mereka semua bisa berjalan-jalan, baik dari Jakarta ke Sabang ataupun kemanapun gitu. Jadi karena perjalanan kita itu agak lumayan panjang ya, sehari bisa 250 km, dia yang nyetir dan kebetulan saya tidak bisa nyetir jadi dia full di depan. Ya kadang sempat ngantuk, itu wajar ya. Wajar. Terus ketika ngantuk kita minggir sih biasanya, minum kopi atau di warung-warung gitu. Terus yang kedua terkait motornya, kita tuh pernah sekali motornya sampai soak aki gitu. Nah untung di situ tuh ada warung jual Indomie dan kebetulan itu tuh sore hari dan jauh dari mana-mana gitu. Nah untungnya ada warung itu dan warung itu yang menjual itu dengan baik hati menawarkan kita bantuan ya, yaitu minjemin aki motornya buat di apa itu namanya? Jumper. Di jumper ke motor kita. Nah untungnya itu bisa nyala dan untungnya ketika nyala itu nggak sempat mati lagi dan kita akhirnya nemuin bengkel. Akhirnya bisa dibenerin di bengkel itu. Ya, jadi mungkin itu salah satu kendala teknis yang paling berkesan buat kita sih, karena kita udah nyiapin semuanya nih, kita bawa fan belt cadangan, kita bawa kunci kuncian semua, terus kita udah prepare kalau misalnya banyak bocor itu gimana. Tapi ternyata kendala yang kita alamin benar-benar di luar di luar persiapan kita gitu. Akinya tekor gitu, dan motor kita nggak ada selahnya, jadi kita mau nggak mau harus nyari alternatif, yaitu harus dijumper akinya. Kebetulan si bapak-bapak pemilik warung ini baik banget, dia nyamperin terus minjemin akinya buat ngejumper motor kita, dan itu benar-benar berkesan. Setiap kota itu punya kesannya masing-masing ya. Ada yang dingin banget, ada yang terkesan panas banget, ada juga yang orangnya ramah-ramah banget gitu. Tapi kalau misalnya kita harus menyebutkan satu kota yang paling berkesan, kalau aku pribadi mungkin aku akan menyebutkan Desa Sembalun. Jadi di desa itu benar-benar desa yang di luar ekspektasi kita. Jadi di kaki Gunung Rinjani. Kita ke Desa Sembalun di kaki Gunung Rinjani, dan Desa Sembalun ini adalah desa yang di luar ekspektasi kita. Kita sama sekali belum pernah ke sana, kita belum pernah ada yang mendaki Gunung Rinjani. Kita pertama kali datang ke sana dan benar-benar terkejut ketika kita lihat hamparan bukit-bukit di puncak Sembalun. Kita merasakan udara yang sejuk di situ. Dan yang paling berkesan buat aku ya di Sembalun itu, kita sempat ketemu sama salah seorang security. Jadi kita ketemu sama security namanya Pak Abu. Dikasih Bapak ini. Makasih ya, Pak. Namanya Pak siapa? Pak Abu. Wih, makasih banyak Pak Abu ya. Dan Pak Abu dengan baiknya nyamperin kita dan ngobrol, dan diakhiri malah dia ngasih kita stroberi yang dia petik sendiri di kebun gitu. Kan itu benar-benar kayak hal yang di luar ekspektasi kita ya. Kita nggak kenal siapa-siapa di situ, terus kita nggak kenal Pak Abu itu siapa. Tapi dengan baik hatinya bapaknya ngasih kita stroberi
Dan stroberi itu manis banget, sampai sekarang kita masih berkesan Iya. sama pemberian Pak Abu itu. Kita berdua menganut mazhab fun ride atau fun riding. Jadi yang kita lakukan itu benar-benar berkendara dengan fun gitu, dengan santai. Begitu juga dengan outfit yang kita pilih. Selain kita berkendara dengan pelan, terus kita menikmati momen, kita juga memilih outfit yang sekiranya itu relevan sama style kita. Dari situlah kita coba cari jersey yang sekiranya cocok buat kita. Dan kebetulan yang kita temukan adalah Jersey John. Di situ Jersey Johnny adalah opsi yang menurut kita paling cocok. ya, opsi yang paling cocok. Opsi yang ditawarkan oleh Jersey Johnny itu adalah jersey yang menurut kami itu stylish dan itu cocok banget sama style berkendara kita gitu. Dari modelnya aja kan itu kita bisa lihat nggak terlalu manly banget ya, dimana istriku mungkin nggak cocok kalau pakai jersey yang terlalu manly gitu. Jadi menurut kami Jersey Johnny itu selain tadi yang nyambung dengan style kita itu fun riding, itu style-style yang di Jersey Johnny ini, kalau menurut aku ya, cewek itu lucu-lucu gitu. Jadi kalau misalkan dipakai itu kita eye-catching, dan juga selain eye-catching dalam segi desain ya, dari fungsinya juga bajunya itu fit ke badan. Jadi kita tuh bisa fleksibel kalau misalkan naik motor, mau ngambil barang, mau nyetir, atau manuver walaupun nggak digunakan manuvernya, kayak itu fleksibel, jadi itu lebih ngerasanya sih lebih enak di badan dan juga mengurangi capek ketika berkendara gitu. Kita senang banget kemarin dari tim Jersey John menghubungi kita untuk mencoba untuk mengembangkan satu jersey yang bisa kita kembangin bareng gitu. Nah, jersey-nya itu kalau menurut kami justru ini di atas ekspektasi kita gitu, karena jersey yang sekarang kita pakai itu lebih lebih adem pertama, karena dari tim Jersey John itu menambahkan pola kain yang menggunakan berbahan mesh. Jadi pengguna jersey ini akan lebih Adem, karena sirkulasinya juga ya, penggunanya akan lebih merasa sejuk karena sirkulasinya bisa lebih masuk. Selain itu, jersey yang udah dikembangkan ini juga cocok banget sama style kita berkendara, karena kita kan sedikit suka sesuatu yang berwarna-warni ya, masuk motor kita gitu. Terus jersey yang kita bikin juga sedikit lebih berwarna dari jersey yang kita miliki sebelumnya, dan kita senang banget akhirnya kita bisa riding pakai jersey ini. Dan tambahan rib dari tim Jersey John itu juga sangat membantu kita untuk berkendara, karena dalam mengendarai sepeda motor itu rib ini sangat diperlukan untuk menghindari angin-angin yang masuk. Perjalanan itu kan nggak bisa berhenti di satu titik tertentu ya, dan yang namanya petualang itu harus selalu berpetualang mencari tempat-tempat baru yang bisa dikunjungi. Selain itu, Indonesia kan juga punya banyak daerah yang bisa kita kunjungin. Dan dalam waktu dekat kita berencana untuk mencoba ke arah timur lagi, tepatnya ke Pulau Flores. Nanti kita akan mencoba untuk menjelajah Pulau Flores dari sisi barat menuju ke sisi timur, tepatnya dari Labuan Bajo dan finish di kilometer 0 Larantuka.